Shalom keluarga damai, kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera 26 Oktober 2022. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberikan hari yang baru untuk setiap kami. Kami dapat jalani dengan anugerah dan kekuatan yang daripada Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, dan kami rindu firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi pelita bagi setiap kami yang mendengarkannya. Oleh sebab itu Tuhan, bantulah kami untuk kami mengerti firman Tuhan. Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam 2 Korintus, pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. 2 Korintus, pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Dan tema perenungan firman Tuhan kita hari ini adalah teguh dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang bisa menerima penderitaan dengan begitu saja. Ada yang mempertanyakan kebaikan Allah, ada juga yang mempertanyakan mengapa harus dirinya mengalami penderitaan itu dan bukan orang lain. Ada juga orang-orang yang langsung menyelidiki dosa-dosa apa yang menjadi penyebab penderitaannya. Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan ketika mengalami penderitaan dan pergumulan? Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini, Paulus justru melihat penderitaannya secara berbeda. Dia tidak melihat penderitaannya hanya karena dosa dan bertanya mengapa dan mengapa. Secara khusus, Paulus justru mengidentifikasikan penderitaannya sebagai kesengsaraan Kristus. Penderitaan itu begitu besar dan begitu berat hingga membuat Paulus putus asa. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu penderitaan apa yang sesungguhnya dihadapi Paulus, seberat apa yang dia hadapi. Tetapi ia sampai merasa seolah dijatuhi hukuman mati. Dalam keadaan seperti itu, Paulus hanya dapat mempercayakan dirinya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Paulus berharap bahwa Allah akan menyelamatkannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kata hibur
Di dalam bagian ini bisa memberikan gambaran tentang upaya memberi semangat atau dukungan. Mengapa Paulus memakai kata ini, kata hibur, untuk memberi tekanan pada suratnya? Kata penghiburan dipakai Paulus pertama kali untuk menyebut Allah sebagai sumber segala penghiburan. Siapakah yang dihibur? Dialah Paulus yang mengalami segala penderitaan. Melalui penjelasan Paulus dapat dikatakan bahwa apapun jenis penderitaan yang kita alami dan bagaimanapun intensitasnya, Allah akan menyediakan penghiburan dan kekuatan yang kita perlukan. Namun tidak berhenti untuk manfaat diri kita sendiri saja. Kita pun harus menjadi agen Allah dalam menghibur orang lain yang juga menderita. Orang yang pernah menderita akan lebih tahu bagaimana menghibur orang lain yang sedang menderita. Paulus sendiri sedang mengalami penderitaan yang dia sebut kesengsaraan Kristus. Tetapi bagian ini kita dapat melihat jemaat Korintus justru tidak menghargainya. Meski hal itu dialaminya karena pelayanan kepada jemaat di Korintus. Disinilah Paulus mulai meluruskan sikap yang tidak simpati itu, serta pemikiran yang salah yang melatar belakangi jemaat di Korintus. Penderitaan itu tidak membuat dia lemah, sebab justru mengalami penghiburan yang melimpah dari Kristus. Ia menderita bagi penghiburan dan keselamatan jemaat di Korintus. Itu yang memampukan dia menghibur jemaat di Korintus, agar mereka pun tabah, sabar, menderita karena Kristus, sampai Allah menolong mereka. Namun demikian, meski sikap jemaat Korintus justru mendukakan Paulus, ia yakin bahwa mereka akan terus bertumbuh dalam anugerah Allah. Meski demikian, Paulus menyadari bahwa penderitaan yang dialami adalah untuk kepentingan jemaat di Korintus juga, yaitu untuk menjadi berkat bagi mereka. Karena melalui penghiburan yang dia terima dari Allah, Paulus menjadi sanggup untuk menghibur mereka yang sedang menghadapi penderitaan juga. Bapak Ibu Saudara, kunci untuk melihat penderitaan terletak dalam pribadi dan karya Tuhan Yesus. Agar hidup Yesus menyatakan bahwa ia telah mengubah kutuk menjadi berkat. Asal kita meresponnya sebagaimana yang Paulus lakukan, yakni bagi kemuliaan Allah dan untuk kebaikan kita. Penderitaan dapat menghantar kita makin dekat dengan Allah dan juga makin dekat dengan saudara-saudara seiman. Ingatlah bahwa penderitaan selalu hadir dengan janji penghiburan dari Allah. Inilah harapan Paulus agar jemaat yang melihat dan merasakan penderitaan Paulus tetap teguh dan dalam kesengsaraan yang sama saling menghibur dan menguatkan satu dengan yang lain. Iman bertumbuh secara pribadi maupun secara komunitas yang tetap teguh di dalam penderitaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, percayalah, penderitaan yang kita alami karena iman kepada Kristus bukanlah kutuk melainkan berkat. Jika penderitaan Kristus adalah untuk kepentingan kita, maka penderitaan kita bisa menjadi berkat yang dimaksudkan Allah agar kita dapat melayani orang lain yang juga sedang berada di dalam penderitaan. Di dalam penderitaan itu kita bisa mengharapkan penghiburan yang berlimpah-limpah dari Allah. Namun bukan hanya untuk kita simpan sendirian, tetapi agar kita dapat berbagi dengan orang lain yang mengalami penderitaan juga. Oleh karena itu, penderitaan seharusnya bukan menjauhkan kita dari Allah, melainkan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Selain itu, juga akan membawa kita semakin dekat dengan saudara-saudara seiman di dalam Kristus. Penderitaan selalu datang dengan janji penghiburan ilahi, dan itu akan mendorong kita untuk memuji dan menyembah Dia, sumber penghiburan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara sedang dalam pergumulan, jangan jauh dari Tuhan dan juga jangan jauh dari saudara-saudara seiman. Justru Tuhan ingin menghibur setiap kita dengan iman yang teguh di dalam Tuhan, dan juga Tuhan ingin menghibur dan menguatkan kita lewat kehadiran saudara-saudara seiman yang lain. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini dan kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Dengan segala pergumulan, tantangan hidup kami menyadari ada begitu banyak pergumulan, kekhawatiran yang kami pikirkan. Entah itu di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, anak-anak kami, masa depan, dan apapun yang saat ini menjadi kekhawatiran kami. Kami saat ini datang kepada Tuhan, kami rindu mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah sumber penghiburan, Engkaulah sumber kekuatan. Dalam segala tantangan ini kami percaya ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami.
Dalam hal ini juga kami mau belajar untuk kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bukan hanya kami saja yang saat ini punya pergumulan, bukan hanya kami saja yang saat ini perlu diperhatikan, tapi kami rindu Tuhan mengajarkan setiap kami juga untuk bisa memperhatikan setiap saudara-saudara kami yang juga di dalam pergumulan. Kami rindu ya Tuhan, komunitas kami di dalam Tuhan ini semakin bertumbuh melalui kami saling menguatkan satu dengan yang lain, semakin teguh di dalam iman kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan setiap pergumulan kami dan juga setiap pergumulan saudara-saudara seiman kami. Pakai kami untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyerahkan kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, tetap teguh di dalam Tuhan.